Pernahkah kamu bertanya, mengapa ada orang yang hidupnya berubah drastis? Lebih tenang, lebih tajam instingnya, lebih ringan langkahnya, tanpa menjalani tirakat berat, tanpa puasa ekstrim, tanpa ritual yang menguras tenaga dan mental. Seolah-olah ada ilmu batin yang bekerja diam-diam, tidak terlihat, tapi dampaknya nyata. Bukan sulap, bukan sugesti murahan, melainkan sebuah pengetahuan tua, setua kesadaran manusia itu sendiri. Ilmu ini tidak diajarkan di tempat ramai, tidak diumumkan dengan suara keras. Ia berpindah dari batin ke batin, dari kesadaran ke kesadaran, dan seringkali hanya ditemukan oleh mereka yang sudah lelah mengejar dunia dengan cara lama. Banyak orang mengira bahwa perubahan hidup hanya bisa dicapai dengan laku berat, menyepi bertahun-tahun, memutus dunia, atau menekan raga hingga batasnya. Padahal, tidak semua kunci terletak pada penderitaan. Ada jalan lain, jalan yang lebih sunyi, lebih halus, tapi justru lebih dalam. Ilmu batin ini tidak menuntutmu meninggalkan kehidupan, tidak memaksamu menjadi orang lain, dan tidak menjauhkanmu dari kewajiban sebagai manusia. Justru sebaliknya, ia mengajarkan bagaimana hidup dijalani dengan sadar, jernih, dan selaras. Namun disinilah letak keanehannya. Ilmu ini sering disalahpahami, dianggap terlalu sederhana untuk disebut ilmu, atau terlalu sunyi untuk dianggap ampuh. Padahal, dalam kesunyiannya itulah kekuatannya bersembunyi. Dalam video ini, kita akan menyibak ilmu batin yang mampu mengubah hidup tanpa ritual berat. Kita akan menelusuri jejaknya dalam kebijaksanaan lama, memahami mengapa ia jarang dibicarakan, dan mengapa justru orang-orang tertentu mengalami perubahan besar setelah memahaminya. Bukan untuk membuatmu percaya secara membabi buta, bukan untuk mengajakmu mengikuti jalan tertentu, melainkan untuk membangunkan sesuatu di dalam dirimu, sesuatu yang sebenarnya sudah ada sejak lama, namun tertutup oleh kebisingan pikiran, ambisi, dan ketakutan. Jika kamu merasa hidup ini seperti berputar di tempat, jika kamu lelah mencari tapi tak kunjung menemukan, maka mungkin bukan ritual yang kurang, melainkan cara pandang yang belum dibuka. Dan di sanalah ilmu batin ini mulai bekerja. Jika kita menengok ke belakang, jauh sebelum dunia dipenuhi suara dan simbol, manusia sudah lama mencari satu hal yang sama, ketenangan batin yang sejati. Menariknya, dalam banyak peradaban tua, baik di timur maupun barat, ada jejak pengetahuan yang tidak menekankan ritual berat, melainkan kesadaran yang terjaga. Di naskah-naskah lama Nusantara, ajaran ini tidak selalu ditulis terang-terangan. Ia disamarkan dalam tembang, petuah singkat, atau kisah simbolik. Para leluhur memahami satu hal penting. Tidak semua ilmu aman bila diumbar. Bukan karena sombong, tetapi karena ilmu batin yang halus bisa disalahgunakan bila jatuh ke tangan yang belum siap. Di tanah-tanah jauh, para filsuf kuno juga berbicara tentang hal serupa. Mereka menyebutnya sebagai jalan tengah, pengetahuan batin, atau hikmah yang tersembunyi. Intinya sama, perubahan besar tidak selalu lahir dari laku ekstrim, tetapi dari penyelarasan antara niat, pikiran, dan kesadaran. Ada satu pola menarik yang berulang dalam sejarah. Setiap kali sebuah peradaban mencapai puncaknya, ilmu-ilmu halus justru mulai disingkirkan, digantikan oleh aturan kaku, simbol kosong, dan ritual yang kehilangan ruh. Ilmu batin yang sederhana namun dalam dianggap terlalu sulit diukur, terlalu sunyi untuk dipamerkan. Padahal, para tokoh bijak masa lalu memahami bahwa yang paling berbahaya bukanlah ilmu yang berat, melainkan ilmu yang salah dipahami. Maka pengetahuan ini dijaga, hanya diwariskan kepada mereka yang menunjukkan kedewasaan batin, bukan sekedar rasa ingin tahu. Dalam tradisi hikmah timur, ada ungkapan lama, yang mengubah hidup bukan apa yang kau lakukan, tetapi dari mana kesadaranmu memandang. Disinilah letak inti filsafat ilmu batin tanpa ritual berat. Ia tidak menolak laku, tidak meniadakan disiplin, tetapi menempatkan kesadaran sebagai pusat segalanya.
Tanpa kesadaran, ritual menjadi kosong. Dengan kesadaran, tindakan sederhana pun bisa menjadi jalan perubahan. Mengapa ilmu ini kemudian seolah hilang? Karena ia tidak cocok dengan dunia yang serba cepat. Ia tidak menjanjikan hasil instan. Ia tidak memanjakan ego dengan gelar atau pengakuan. Ilmu ini bekerja pelan tapi pasti, mengikis kegelisahan dari akarnya, membenahi batin sebelum mengubah nasib lahir. Dalam banyak kisah orang-orang bijak, perubahan hidup mereka tidak ditandai oleh ritual besar, melainkan oleh satu momen sadar, saat mereka berhenti melawan hidup dan mulai memahami posisinya sebagai hamba dalam tatanan yang lebih luas. Inilah sebabnya, ilmu batin ini sering disalahpahami sebagai tidak melakukan apa-apa. Padahal justru sebaliknya, ia menuntut kejujuran total pada diri sendiri, sesuatu yang jauh lebih berat daripada sekedar menjalani ritual fisik. Dan di bagian berikutnya, kita akan mulai membedah inti ajaran ini, perlahan, jernih, dan tanpa kabut, agar kamu bisa melihat mengapa ilmu yang tampak sederhana ini mampu mengubah hidup dari dalam tanpa perlu jalan yang menyiksa. Untuk memahami ilmu batin ini, kita harus melepaskan satu anggapan lama, bahwa perubahan besar selalu datang dari usaha besar. Dalam ilmu ini, justru sebaliknya. Perubahan sejati dimulai saat kita berhenti memaksa. Bayangkan sebuah danau yang keruh. Jika kamu mengaduknya terus-menerus, air tidak akan pernah jernih. Tapi saat kamu berhenti, saat tanganmu ditarik kembali, perlahan lumpur akan mengendap dengan sendirinya. Begitulah batin manusia. Terlalu banyak dorongan, keinginan dan ketakutan yang diaduk setiap hari, hingga kita lupa bagaimana rasanya diam. Ilmu batin tanpa ritual berat dimulai dari satu hal sederhana namun radikal. Menyadari diri yang sedang mengalami hidup. Bukan menghakimi, bukan mengubah, hanya menyadari. Di titik inilah banyak orang tersandung, karena ego selalu ingin memperbaiki, mengendalikan, atau merasa lebih. Dalam ajaran lama, ada pemahaman bahwa batin memiliki lapisan. Yang paling luar adalah pikiran, riuh, reaktif, penuh komentar. Di bawahnya ada rasa, emosi yang datang dan pergi. Dan lebih dalam lagi, ada satu ruang sunyi yang jarang disentuh, kesadaran murni. Ilmu ini bekerja langsung di ruang itu. Ketika seseorang mulai mengenali ruang sunyi tersebut, sesuatu yang aneh terjadi. Masalah yang dulu terasa berat tidak lagi menekan. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena pusat beratnya berpindah. Kita tidak lagi hidup sepenuhnya di permukaan pikiran. Inilah mengapa ilmu ini tidak membutuhkan ritual rumit, karena yang disentuh bukan energi luar, melainkan posisi batin. Saat posisi batin berubah, cara hidup pun ikut berubah, tanpa dipaksa. Banyak orang mengira ilmu batin selalu soal kekuatan gaib. Padahal, para bijak justru menyebut kemampuan ini sebagai ilmu menata diri. Orang yang batinnya tertata akan memancarkan ketenangan. Dan ketenangan itu secara alami mengubah relasi, keputusan, bahkan arah rezeki. Ada satu konsep penting di tahap ini. Berhenti mengidentifikasi diri dengan pikiran. Pikiran bukan musuh, tapi ia bukan tuan. Selama kita menganggap semua isi kepala sebagai aku, hidup akan terus diguncang. Ilmu ini mengajarkan jarak yang sehat. Cukup dekat untuk memahami, cukup jauh untuk tidak tenggelam. Dalam praktik sehari-hari, ini terlihat sangat biasa. Seseorang yang dulu mudah tersulut emosi, kini mampu diam sejenak sebelum bereaksi. Yang dulu gelisah soal masa depan, mulai hadir penuh di apa yang sedang dikerjakan. Tidak ada mantra, tidak ada simbol, hanya kesadaran yang kembali ke tempatnya. Namun disinilah rahasia kecilnya. Saat kesadaran menetap, hidup mulai merespons berbeda. Bukan karena kita memanipulasi keadaan, tapi karena kita tidak lagi melawannya.
Banyak murid kecewa di tahap ini karena mereka menunggu tanda-tanda spektakuler. Padahal perubahan sejati seringkali sunyi. Ia hadir sebagai kejernihan, sebagai kelegaan, sebagai rasa cukup yang tidak bergantung pada keadaan. Di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam, membahas lapisan yang jarang dibicarakan. Paradoks ilmu ini, kesalahpahaman yang sering terjadi, dan mengapa justru kesederhanaannya membuat ia terasa tersembunyi. Di titik ini, banyak orang mulai bingung. Jika tidak ada ritual berat, jika tidak ada amalan khusus, lalu di mana letak kekuatan ilmu ini? Justru disinilah paradoksnya. Ilmu batin ini menguat saat tidak dikejar, bekerja saat tidak dipamerkan, dan terasa saat ego mulai diam. Bagi pikiran yang terbiasa dengan target dan hasil, ini terdengar seperti ilusi. Namun bagi mereka yang sudah mengalaminya, ini adalah hukum batin yang paling nyata. Salah satu kesalahpahaman terbesar adalah anggapan bahwa ilmu batin berarti pasrah tanpa usaha. Padahal, yang dilepaskan bukan tanggung jawab, melainkan rasa ingin mengendalikan segalanya. Ada perbedaan besar antara berserah dan menyerah. Ilmu ini mengajarkan yang pertama, bukan yang kedua. Dalam lapisan yang lebih dalam, para bijak menyebut keadaan ini sebagai keselarasan niat. Ketika niat tidak lagi bercabang oleh ambisi berlebihan, batin menjadi lurus. Dan saat batin lurus, tindakan menjadi tepat, tanpa perlu banyak perhitungan. Menariknya, orang-orang yang hidup dalam kesadaran ini sering dianggap beruntung. Kesempatan datang lebih mudah, konflik mereda, jalan keluar muncul tanpa drama. Padahal yang berubah bukan dunia, melainkan cara batin membaca dunia. Ada juga mitos bahwa ilmu batin harus disertai simbol, pusaka, atau guru yang serba misterius. Simbol memang bisa membantu, guru memang penting, tetapi ilmu ini tidak bergantung pada itu. Ia bergantung pada kejujuran batin. Tanpa kejujuran, simbol hanyalah hiasan. Dengan kejujuran, hidup sehari-hari menjadi guru. Di tahap ini, seseorang mulai menyadari satu hal yang sering dihindari. Banyak penderitaan bukan datang dari keadaan, tetapi dari perlawanan batin terhadap keadaan. Kita ingin hidup sesuai skenario kita sendiri, padahal kenyataan memiliki hukumnya sendiri. Ilmu ini tidak mengajarkan untuk mematikan rasa, tetapi untuk melihat rasa tanpa tenggelam di dalamnya. Marah boleh hadir, takut boleh datang, sedih boleh singgah, namun tidak lagi menjadi penguasa. Di sini, batin belajar berdiri sebagai saksi, bukan korban. Ada satu pengetahuan halus yang jarang dibahas. Saat seseorang berhenti memaksa hidup, hidup berhenti menguji dengan cara keras. Bukan berarti masalah lenyap, tetapi ujian datang sesuai kapasitas, bukan untuk menghancurkan, melainkan membentuk. Inilah sebabnya ilmu ini terasa tidak dramatis. Ia tidak menciptakan sensasi, tapi stabilitas. Tidak membakar, tapi menghangatkan. Dan justru karena itulah, ia mampu mengubah hidup secara permanen. Namun perlu diingat, ilmu ini juga memiliki jebakan. Jebakan merasa sudah sampai, jebakan merasa lebih tenang lalu menghakimi yang lain. Disinilah kesadaran diuji kembali. Ilmu batin sejati tidak membuat seseorang merasa tinggi, justru semakin rendah hati. Di bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana ilmu batin ini bisa diterapkan dalam kehidupan nyata, di tengah kerja, keluarga, konflik, dan tekanan hidup modern tanpa harus menjadi orang lain atau meninggalkan peran kita di dunia. Ilmu batin ini tidak dimaksudkan untuk disimpan di ruang sunyi saja. Justru kekuatannya diuji saat kamu kembali ke kehidupan sehari-hari, ke pekerjaan, keluarga, keputusan sulit, dan tekanan yang nyata. Disinilah banyak orang gagal, bukan karena ilmunya tidak bekerja, tetapi karena terlalu ingin segera melihat hasil. Langkah pertama dalam penerapan praktis bukan melakukan sesuatu yang baru, melainkan mengubah cara hadir. Apapun yang sedang kamu kerjakan, berbicara, berjalan, mendengar, hadirlah sepenuhnya. Bukan dengan tegang, tapi dengan sadar. Kehadiran ini tampak sederhana, namun ia memotong kebiasaan lama, hidup di masa lalu dan masa depan sekaligus. Dalam konflik, ilmu ini mengajarkan satu jeda kecil yang sangat menentukan. Jeda antara rangsangan dan reaksi. Di jeda itulah kamu memilih, mengikuti emosi atau melihat emosi. Banyak masalah besar lahir karena jeda ini tidak pernah diambil. Saat kesadaran hadir, kata-kata yang keluar menjadi lebih tepat, dan keputusan tidak lagi didorong oleh luka lama.
Dalam urusan rezeki dan usaha, ilmu ini tidak mengajarkan menunggu keajaiban. Ia mengajarkan niat yang bersih dan langkah yang jujur. Saat batin tidak terbelah antara takut gagal dan haus pengakuan, fokus menjadi tajam. Fokus inilah yang sering disalahartikan sebagai keberuntungan. Ada juga penerapan penting dalam menghadapi kegelisahan. Saat rasa cemas muncul, jangan buru-buru mengusirnya. Duduklah sebentar dengannya. Rasakan tanpa cerita tambahan. Aneh memang, tapi semakin tidak dilawan, semakin cepat ia melemah. Ilmu ini bekerja dengan penerimaan, bukan penindasan. Namun, ada rintangan yang hampir selalu muncul, konsistensi. Pikiran lama akan kembali menarik kita ke pola reaktif. Disinilah kesabaran diuji. Ilmu batin ini bukan tentang sempurna, tapi kembali sadar setiap kali lupa. Setiap kali kamu kembali, batin menguat sedikit demi sedikit. Kesalahan umum lainnya adalah membandingkan diri dengan orang lain. Ilmu ini bersifat personal. Apa yang tenang bagi satu orang, belum tentu sama bagi yang lain. Fokuslah pada perubahan kecil tapi nyata. Tidur lebih nyenyak, emosi lebih stabil, keputusan lebih jernih. Itulah tanda ilmu ini bekerja. Dan yang paling penting, jangan menjadikan ilmu ini sebagai identitas baru. Ia adalah alat, bukan label. Saat kamu hidup dengan kesadaran, tidak perlu mengumumkannya. Orang akan merasakannya dari caramu hadir, bukan dari ceritamu. Di bagian akhir, kita akan merangkum semua yang telah dibuka dan menutupnya dengan satu pertanyaan sunyi yang mungkin akan terus bergema setelah video ini berakhir. Kita telah berjalan cukup jauh, bukan untuk mengumpulkan konsep, bukan untuk menambah beban pikiran, tetapi untuk mengingat kembali sesuatu yang sebenarnya sudah lama ada di dalam dirimu. Ilmu batin ini tidak mengajarkan cara melarikan diri dari dunia. Ia justru mengajarkan cara hadir sepenuhnya di dalamnya, tanpa topeng, tanpa perlawanan yang tidak perlu, tanpa drama batin yang menguras energi. Kita melihat bahwa perubahan hidup tidak selalu lahir dari ritual berat, tirakat panjang, atau laku ekstrim. Terkadang, perubahan paling mendasar justru muncul saat kita berhenti berusaha menjadi lebih dan mulai jujur melihat apa adanya. Saat kesadaran kembali ke tempatnya, hidup perlahan menata dirinya sendiri. Ilmu ini tidak menjanjikan hidup tanpa ujian. Ia menjanjikan batin yang tidak runtuh saat ujian datang. Dan itulah perbedaan besar yang sering luput disadari. Mungkin setelah ini, hidupmu tidak langsung berubah secara lahiriah. Masalah masih ada, tanggung jawab tetap menunggu. Tetapi ada satu hal yang berbeda. Cara kamu berdiri di hadapan hidup. Lebih tenang, lebih jernih, lebih sadar. Ilmu batin sejati tidak membuat seseorang merasa paling tahu. Justru ia menumbuhkan rasa rendah hati, bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari tatanan yang luas. Di titik inilah banyak kegelisahan kehilangan cengkeramannya. Sekarang, izinkan satu pertanyaan sunyi tertinggal di benakmu. Selama ini, apakah yang membuat hidup terasa berat itu benar-benar keadaan atau caramu memikulnya? Jika pembahasan ini membuka sesuatu di dalam dirimu, jangan buru-buru menutupnya. Diamkan, resapi, biarkan ia bekerja dengan caranya sendiri. Ilmu batin tidak perlu diyakini, ia cukup dialami. Dan jika kamu merasa perjalanan batin seperti ini perlu diteruskan, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Tinggalkan jejak kesadaranmu di kolom komentar. Bagikan kepada mereka yang sedang mencari ketenangan, dan tetaplah berjalan. Pelan, sadar, dan jujur. Karena terkadang, jalan terdalam justru adalah jalan yang paling sederhana.